Tanah Jawa di malam hari, diselimuti kegelapan dan kabut, bergema dengan suara-suara yang menakutkan. Narator memperingatkan, tidak ada manusia yang bisa tinggal di sini lama, karena gangguan dari dunia tak terlihat. Di Persia, Syekh Subakir tidur dengan nyenyak, tidak menyadari perintah ilahi yang menantinya dalam mimpinya. Sebuah dekrit ilahi turun dari langit, memanggilnya ke arah timur untuk memelihara sebuah peradaban yang baru lahir. Syekh Subakir terbangun, matanya memantulkan tekad baru yang tak tergoyahkan. Syekh Subakir memulai perjalanan ke Pulau Jawa. Badai datang, menguji kapal dan penumpangnya. Di tengah badai, Syekh Subakir tetap tenang tak tergoyahkan. Doanya membubung mengatasi badai. Syekh Subakir tiba di tepi pantai Jawa. Perasaan aneh menyelimutinya. Angin membisikkan rahasia, dan makhluk tak terlihat berusaha mengusirnya. Syekh Subakir duduk bersila, mulai berdoa, dan mengeluarkan batu permata ajaib. Cahaya terang meledak dari batu permata, mengusir makhluk halus dengan jeritan mereka. Syekh Subakir melakukan ritual agung di puncak Gunung Tidar. Dia menancapkan pusaka suci ke dalam bumi, memohon kekuatan ilahi. Gunung itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Langit berubah, dan makhluk-makhluk halus naik ke rumah surgawi mereka. Dengan penuh wibawa, Syekh Subakir memerintahkan, dengan izin Allah, aku jadikan tempat ini sebagai paku bumi. Kalian, wahai makhluk halus, kembalilah ke tempat kalian yang seharusnya. Tanah Jawa berubah menjadi surga kedamaian dan kesuburan, dihiasi dengan pepohonan rimbun dan satwa liar yang ramah. Umat manusia tiba mendirikan desa-desa dan meletakkan fondasi bagi peradaban yang berkembang pesat. Syekh Subakir telah menyelesaikan misinya, dan namanya akan selalu dikenang sebagai orang yang membuka jalan bagi cahaya di Tanah Jawa. Saat senja tiba, kabut tebal menelan puncak gunung, menyelimuti segalanya dalam kabut ungu. Di tengah kabut yang berputar dan angin yang menderu, Syekh Subakir duduk dalam meditasi yang tenang. Dari pepohonan, makhluk-makhluk supernatural muncul, melayang di sekitar Syekh Subakir dengan wajah merah yang mengancam. Mereka berbisik, mengancam Syekh Subakir. Syekh Subakir membuka matanya, sebuah campuran ketajaman dan ketenangan dalam pandangannya. Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan mustika Raja Mekah. Cahayanya menembus senja. Batu itu melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, membuat makhluk halus melarikan diri ketakutan. Petir membelah langit saat Gunung Tidar bergetar. Sebuah simfoni dari amukan alam. Syekh Subakir bangkit perlahan, menancapkan mustika Raja Mekah ke dalam tanah. Cahaya berkedip, menyebar seperti jaring di seluruh pulau. Angin tiba-tiba mereda, dan langit menjadi cerah dan tenang. Syekh Subakir bersandar di atas batu besar, memejamkan mata untuk melindungi Tanah Jawa. Syekh Subakir berjalan perlahan di hutan saat angin bertiup kencang. Syekh Subakir harus menghadapi para penjaga Jawa sebelum membersihkannya. Bumi bergetar hebat saat Raja Jin Tanah Jawa muncul dari kabut. Sosok tinggi menjulang dengan mata yang membara seperti bara api. Suaranya yang menggelegar memecah malam. Manusia asing, berani sekali kau memasuki tanah kami. Syekh Subakir maju selangkah, suaranya tegas. Kalian adalah makhluk Allah. Tetapi, jika kalian menyakiti manusia, aku harus turun tangan. Di hutan lebat pada malam hari, Syekh Subakir membuka turbannya dan menyiapkan tongkat kayunya yang ajaib. Dia menghunus tongkat kayunya yang ajaib dan mulai melafalkan doa kuno dalam bahasa Arab. Cahaya putih bersinar terpancar dari tongkat, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Syekh Subakir. Langit berubah, berdenyut dengan warna merah saat petir menyambar menembus malam. Syekh Subakir berdiri teguh saat kegelapan menyelimuti hutan lebat. Keteguhannya menjadi suar melawan bayangan yang mendekat. Gelombang cahaya membanjiri hutan saat Syekh Subakir berseru, "Wahai api kebencian, padamlah dengan cahaya Tuhan." Hutan bergema dengan teriakan putus asa Raja Jin. "Tidak, apa ini kekuatanmu?"
Suara Syekh Subakir beresonansi dengan otoritas ilahi. Aku hanya pembawa amanah. Pulanglah kalian ke tempat kalian. Biarkan manusia hidup damai di bumi ini. Raja Jin melepaskan jeritan mengerikan saat wujudnya hancur, larut menjadi kabut gelap yang dengan rakus ditelan bumi. Kegelapan surut dan langit menjadi cerah, menyambut kembalinya kicau burung. Perang itu bukan hanya pertempuran kekuatan, tetapi juga pertarungan antara keserakahan dan kehendak ilahi. Sejak hari itu, kekuatan jin di Jawa mereda. Syekh Subakir berdiri di tengah hutan. Sekarang bermandikan cahaya terang, tempat pepohonan bersih, dan angin bertiup dengan tenang. Kabut tipis terangkat, menyingkapkan tanah subur tempat Syekh Subakir memilih untuk menetap. Mata air bergemericik hidup, alam terbangun, dan angin sepoi-sepoi berdesir melalui pepohonan saat burung-burung mulai bersarang. Syekh Subakir memutuskan untuk membangun kehidupan di tempat ini setelah mengalahkan para jin. Pelaut, petani, dan pengrajin tiba di lereng gunung. Wajah mereka bersinar dengan antisipasi untuk awal yang baru. Seorang warga mencari kepastian. Apakah tempat ini aman untuk ditinggali? Syekh Subakir menyambut mereka dengan hangat. Tanah ini telah dibersihkan dan aman untuk memulai kehidupan baru. Sebuah desa yang hidup muncul saat penduduk desa membangun rumah panggung bambu. Sebuah komunitas yang terbentuk. Tawa anak-anak memenuhi padang rumput terbuka. Kegembiraan mereka sangat kontras dengan kerja keras di sekitar mereka. Syekh Subakir mendirikan sebuah langgar kecil, sebuah tempat suci, dan azan pertama bergema. Suara merdu adzan memenuhi utara. Senyum bahagia menerangi wajah para penduduk desa. Di desa Tidar Asri, penduduk desa berkumpul di bawah pohon rindang, mengelilingi sebuah langgar kecil dalam harmoni yang tenang. Syekh Subakir duduk bersila, sebuah buku di tangannya. Sementara penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Udara dipenuhi dengan nyanyian merdu burung-burung, dan senyum lembut menghiasi wajah Syekh Subakir, memenuhi pemandangan dengan kedamaian. Syekh Subakir menandai tanah dengan sebuah lingkaran. Dia memberi titik di bagian dalam lingkaran sambil berkata, "Lingkaran ini adalah dunia, dan kalian adalah penghuninya. Jika kalian hidup saling membantu, dunia akan damai." Itulah ajaran Islam. Seorang penduduk desa bertanya, "Syekh, apakah kami harus meninggalkan kepercayaan lama?" Syekh Subakir memberi isyarat, berkata, "Bukan dengan paksaan, tapi renungkanlah. Islam datang bukan untuk menghapus, tapi menyempurnakan. Apa yang baik dari adatmu dijaga, yang menyesatkan ditinggalkan." Di desa Tidar Asri, anak-anak menelusuri huruf hijaiyah. Suara mereka bercampur dengan lantunan lembut Al-Quran dari para ibu. Di tengah pengabdian ini, seorang pemuda mendirikan sebuah langgar bambu sederhana, sebuah suara iman yang mulai terbentuk. Kumandang azan bergema dari langgar baru, mengajak semua untuk beribadah. Syekh Subakir menyaksikan dengan senyum bangga, melihat ajaran-ajarannya berkembang di wajah para muridnya. Syekh Subakir menyaksikan ajarannya akan berkembang terus ke seluruh pelosok Nusantara pada saatnya nanti. Desa Tidar Asri tertidur lelap dengan damai di bawah cahaya rembulan yang lembut. Embusan angin kencang tiba-tiba menderu melalui desa. Suara lolongan burung hantu yang menusuk memecah ketenangan malam. Ayam-ayam berkokok panik. Suara mereka membelah malam. Dalam sunyi malam, seorang anak terbangun, gemetar ketakutan. "Ayah," ada suara di dapur. Ayah itu tampak khawatir, berusaha menenangkan ketakutan anaknya. Seorang penduduk desa berlari cepat di malam hari. Suaranya bergema karena ketakutan. Wajah-wajah khawatir muncul saat penduduk desa keluar dari rumah mereka, tertarik oleh jeritan yang mengerikan. Kekecewaan mereka semakin dalam ketika mereka menyadari sawah kami hilang, air sumur keruh. Di desa Tidar Asri, bayangan misterius menari cepat di antara atap-atap rumah, menciptakan suasana mencekam. Pohon-pohon berbisik lirih
dalam kegelapan, menambah keheningan malam yang mencekam. Tawa halus dari makhluk halus bergema di udara, memperdalam kengerian yang merayap di desa itu. Syekh Subakir bangkit dari salat malamnya, merasakan kehadiran supernatural. Ini bukan mimpi. Mereka datang lagi, tapi mereka bukan lawan yang kuat, melainkan licik. Bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar di malam hari. Syekh Subakir memanggil warga ke langgar. Kedamaian memenuhi udara. Dengan membawa kendi berisi air putih dan seikat daun bidara, dia bersiap untuk memulai ritual. Suara zikirnya yang lembut namun kuat bergema, memenuhi setiap sudut langgar. Di langgar, Syekh Subakir berbicara kepada warga. Suaranya menjadi suara harapan yang tenang dan penuh tekad. Suara Syekh Subakir membelah kegelapan. Kita tidak melawan dengan amarah, tapi dengan cahaya dan kesabaran. Mari bersihkan hati dan rumah kita. Jin tidak akan betah di tempat yang penuh zikir. Di bawah selubung malam, penduduk desa bersatu. Upaya kolektif mereka mengubah rumah-rumah biasa menjadi tempat perlindungan harapan dan pembaharuan. Dalam simfoni keyakinan, suara-suara bangkit dalam doa. Setiap ayat menjadi suar melawan bayang-bayang. Ayat-ayat dari Al-Quran menghiasi setiap rumah. Kata-kata suci mereka merajut permadani perlindungan dan kedamaian. Dengan hikmat, air dipercikan ke 4 penjuru. Sebuah gestur simbolis pemurnian dan berkat yang menyapu seluruh desa. Udara malam bergetar dengan jeritan mengerikan dari jin. Kehadirannya tidak terlihat tetapi sangat terasa. Dari kegelapan, suara jin menusuk kesunyian. Panas! Mereka mengusir kita dengan doa. Matahari pagi menyelimuti desa Tidar Asri dengan cahaya keemasan yang bersinar. Anak-anak bermain, tawa mereka bergema di udara yang tenang. Air jernih sumur itu mencerminkan langit biru cemerlang di atas. Tumbuhan tumbuh subur, daun-daunnya berkilauan dengan embun pagi. Kedamaian dan ketenangan kembali menyelimuti desa ini. Syekh Subakir berdiri di puncak bukit, memandangi desa. Kedamaian terpancar dari dirinya. Ketenangan kembali, dan senyum menghiasi bibir Syekh Subakir. Syekh Subakir merasakan gelombang kelegaan menyelimutinya. Cahaya redup doa memenuhi desa, mendorong mundur bayangan yang mendekat. Gangguan berhenti saat desa kembali ke ketenangan. Narasi Fai Oh berbicara. Malam itu, cahaya zikir mengusir kegelapan yang tersisa. Gangguan tak lagi datang. Desa pun kembali tenang, karena bukan hanya tubuh yang dijaga, tapi juga hati. Di desa, anak-anak bermain dengan gembira di halaman. Suara tawa mereka memenuhi udara. Beberapa warga memperbaiki sawah. Tangan mereka terampil mengolah tanah. Yang lain mengobrol dengan tenang di depan rumah mereka. Wajah mereka santai dan damai. Suasana desa kembali normal. Kedamaian memenuhi setiap sudut. Di dalam rumah, seorang ibu dengan sabar membimbing anaknya melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Sinar matahari menyinari wajah mereka, menambahkan kehangatan pada suasana belajar yang khusyuk. Lantunan ayat suci terdengar merdu, memenuhi ruangan dengan kedamaian. Syekh Subakir memimpin salat asyar. Para jamaah berkumpul, memenuhi langgar dengan khusyuk. Warga berbondong-bondong ke langgar. Wajah mereka memancarkan kesungguhan. Langgar itu dipenuhi jamaah. Pengabdian mereka terasa begitu kuat. Desa Tidar Asri beristirahat dengan tenang di bawah langit bertabur bintang. Semua suara dan bayangan yang meresahkan telah lenyap. Ketenangan sejati telah kembali, lahir dari kesabaran, doa, dan persatuan.